Memang tadi kan hanya digambarkan, tidak di mana tempatnya persoalan Kareng Tumenang Haribala Pangkana. Jadi pengertian persoalan Tumenang Haribala Pangkana, orang beliau meninggal wafat di atas rumah. Dikatakan Balapangka adalah rumah yang berkepala dua cabang. Ya. Jadi Balapangka itu rumah yang berkepala dua cabang. Ini karena pangka. Nah, jadi begitu. Jadi hal lain menyangkut wafatnya, kemana setelah mengundurkan diri. Dari catatan-catatan juga banyak ditemukan bahwa dia sempat mendampingi putranya menjalankan pemerintahan sampai 1 tahun. Ya. Betul, katanya ini. Soal sakit perut. Cuma masalahnya tadi, Pangka ini, Pangkana itu betul. Wafat di atas rumah yang bercabang kepala dua. Makanya menjadi warisan. Di Goa tinggal beberapa rumah yang pakai Balapangka, termasuk rumah saya. Nah, itu Balapangka dua kepalanya. Nah, itu pengertiannya. Karena banyak beberapa yang beranggapan kalau Pangkana seakan-akan rumah jabatan, bukan seperti itu pengertiannya. Bahkan pernah banyak beredar seakan-akan Tumenang Haribala Pangkana seakan-akan mati dalam rumah jabatannya. Tidak seperti itu pengertian. Balapangka itu ya bercabang dua kepala rumahnya. Baik, terima kasih. Ya, makasih Karen Cabang. Nanti saya kira kita saling memperkaya. Nanti sebentar kalau ada yang mau menyampaikan silakan aja. Saya menjemput teman-teman dari luar dulu, dari luar provinsi ini. Ada dari Kalimantan ya. Silakan yang dari Kalimantan, silakan dari Balikpapan tadi ya. Ada yang saya lihat dari Balikpapan. Kemudian dari Kediri, Mbak Fitri, kalau masih mendengarkan silakan. Ya, lalu kemudian Pak Sofyan tadi dari Sumatera Barat. Silakan. Pak Doni Muhammad tadi dari Donggala. Kita undang dulu yang dari jauh-jauh ini. Mumpung apa namanya sinyalnya masih bagus. Ya, oke. Dari Kalimantan lagi nih, Kalimantan. Ya, Dembeta, Aspar Dembeta. Mumpung sinyalnya bagus tuh saya lihat. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teta. Ini soal dua sosok peran terdekat beliau di zamannya. Kareng Patingaloan dan Kareng Galesong. Nah, yang saya mau tanyakan, kenapa tiba-tiba penamaan jalan ini hilang begitu saja? Jalan Kareng Patingalo sekarang bernama Jalan Insinyur Sutami, Jalan Kareng Galesong sekarang bernama Jalan Ahmad Dahlan. Itu aja, Teta. Iya. Ya, saya kira ini catatan penting ya untuk kita perhatikan ke depannya ini. Mudah-mudahan suatu waktu setelah kita berhasil mempersatukan semua potensi yang ada ini, kita bisa satu persatu ini kita garap ini PR ini ya. Karena dulu pernah ada jalan Kareng Patingaloang dan jalan Kareng Galesong di Kota Makassar. Tetapi sekarang ini sudah tidak ada, diganti oleh yang tadi itu yang disampaikan oleh Dembeta dari Kalimantan Utara. Siap. Ya. Tapi Teta, ada tambah lagi sedikit Teta. Ya, silakan. Di Kabupaten Muna sendiri, Sulawesi Tenggara, bahkan orang di sana sangat bangga akan Kareng Galesong. Ada penamaan jalan di sana Kareng Galesong. Tapi informasi tambahan Teta. Ya. Di Kabupaten Muna. Iya, saya kira itu ya. Jadi justru orang luar itu lebih memberikan penghormatannya luar biasa, penghargaan luar biasa ya daripada pemerintah kita sendiri di Kota Makassar. Kasus yang sama ini beberapa puluh tahun lalu terjadi juga pada beliau Tuan Tasalama kayak saya Yusuf. Malah lebih duluan dihargai sebagai pahlawan nasional di Afrika Selatan daripada di Indonesia. Saya kira ini apa namanya ya PR yang luar biasa bagi kita semua ini generasi pelanjut. Mudah-mudahan kedepannya
Nah, kita tutup mudah-mudahan ya. ke depannya Tanda kita, ya. kita apa namanya bisalah mengurai satu persatu ini ya, karena Beta tadi. apa namanya begitu banyak PR yang harus kita kerjakan bersama ini, dan yakin saja bahwa tidak akan mungkin itu bisa terjadi dengan baik kalau kita tidak bersama-sama ya, tidak bersatu padu dengan potensi yang kita miliki sekarang ini. Yang dari Kalimantan Timur tadi, mana tadi ya, Kalimantan Timur, Balikpapan? Dari Manado. Dari Manado. Oh ya, silakan Pak Wahab Assalamualaikum, ya. Deng. Waalaikumsalam, silakan Pak Wahab ya. Iya, saya datang ke Manado dari tahun masih anak-anak, 1969 udah di Manado. Saya asal tempat main saya itu di Tabaringan, dekatnya Panampuk. Jadi saya masuk di sini cuma kepingin mengetahui silsilah-silsilah dari kita punya kampung di sana. Sekian, salam untuk teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Wahab, supaya kita bisa terkoneksi kembali untuk bersambung, tersambung terhadap apa yang apa yang kita harapkan, bisa kita titip nomor handphone tadi chat room supaya kita punya Zoom seperti ini Pak Wahab. Jadi kita akan undang untuk ikut terus-menerus mengikuti perkembangan yang ada, sehingga kemudian besok-besok akan tersambung dengan mungkin orang-orang yang tanpa sengaja atau apapun itu, atau disengaja untuk berdiskusi lebih lanjut soal apa yang kita harapkan itu. Karena alhamdulillahnya ini perbendaharaan referensi kita begitu banyak, sehingga bagi yang butuh ya kita terbuka aja untuk mendiskusikan itu. Karena saya kira yang namanya namanya titipan ya pasti akan ada pemiliknya yang datang cari kan. Jadi siapa tahu Pak Wahab salah seorang pemilik dari barang-barang yang ada itu. Ya, makasih Pak Wahab dari Manado. Dan saya juga salah satu pengurus KSS wilayah Sulawesi Utara. Oke. Ya. Oke, makasih Pak Wahab. Oh, ini Ibu Niswati ini ya. Ibu Niswati Balikpapan. Silakan. Ya, silakan raise hand ya. Sambil saya mempersilakan yang jauh-jauh, Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu, silakan raise hand. Ya, selanjutnya saya persilakan Akbar Amri. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat seri pertanyaanku nih, pertanyaanku saya aja. Kenapa Nasi Salah tanggal lahir di pemakaman Sultan Hasanuddin di sini tertera 1629, sedangkan hari ini 1631 yang kita peringati. Ngapa nak kulit si Salah aja di kuburanna siagan ri lontar aga. Boleh kami pendengarnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini salah satu PR juga ini kan. Banyak. Tapi tentu kita bertanya dulu ke tim ya, tim yang memutuskan penulisan itu, karena siapa tahu ada referensi lainnya yang mereka pegang. Karena ini intermezzo aja ya. Saya ikuti podcastnya pelatih timnas itu, Sinteyong dengan Deddy Corbuzier. Dia bilang kalau umur Korea saya 53, tapi kalau umur internasional saya 51. Nah, jangan-jangan juga kasusnya seperti itu kan, sehingga kemudian saya kira ini salah satu PR ini dari Adinda Akbar untuk suatu waktu kita pertanyakan kepada tim yang menuliskan itu, entahkah itu dari Dinas Kebudayaan Kabupaten atau provinsi ya, kenapa bisa seperti itu. Dan kalau memang ada kekeliruan, tentu saja kita punya hak lah sebagai warga untuk
memberikan masukan bahwa sesuai dengan data ini seperti ini adanya ya. Jadi itu PR kita bersama itu. Dan saya kira teman-teman kita, Bapak Ibu sekalian di lembaga adat, saya kira ini juga menjadi konsen ya. Secara otomatis itu juga menjadi konsen supaya ketika disampaikan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah, tidak berjalan sendiri karena di backup oleh komunitas, di backup oleh masyarakat luas, sehingga dengan demikian apa yang kita sampaikan itu bukan berdasarkan apa namanya panggilan emosi ya, tetapi betul-betul berdasarkan fakta karena referensi kita cukup mendasar, yaitu data primer ya dari Lontar yang kita pegang. Selanjutnya silakan yang lain. Baik, sedikit lagi ada yang unik, betul apa yang digambarkan tadi. Oke, Kak Rejama, silakan. Ya, terima kasih. Sebentar, yang pertanyaan tadi menarik sekali. Seperti apa? Ya, tadi ada kan pertanyaan kenapa beda di makam dengan catatan. Itu sangat menarik sekali pertanyaannya. Dan bukan persoalan, bukan satu itu saja. Sebenarnya ada yang saya mau sampaikan di sini. Tentang Raja Goa Sultan Abdul Jalil. Pada kondisi fisik ada 2 makam di Goa. Sultan Abdul Jalil. Satu di atas Istana Tamalate dan satu di Kubah Wontasalam. Jadi Sultan Abdul Jalil itu mendapat 2 papan nama, satu makamnya di makam Tamalate dan satu makamnya di Kokbang. Lihat saja. Kalau pemerhati mau lihat, silakan berkunjung. Terima kasih. Wassalam. Salam, ya betul. Iya, riwayat 2 makam ini sebenarnya ya ada cerita-cerita tersendiri, tapi itu nantilah ya. Mudah-mudahan yang seperti ini nih yang kita maksudkan ini. Kalau kita apa namanya duduk bersama, kemudian membahas secara detail, lalu kemudian kita ajukan bersama, ya kan, untuk kemudian diputuskan sesuai dengan data-data valid atau data primer ya yang kita miliki, supaya tidak terjadi kebingungan. Karena kasihan kan keturunan beliau Sultan Abdul Jalil datang-datang dari jauh, dari negara mana mau bersiar kepada leluhurnya, tapi bingung ini yang mana ini. Malah kita yang di Goa ini akhirnya kan malu juga akhirnya kan. Ya. Oke, silakan. Yang mau menyampaikan sesuatu lagi? Assalamualaikum, Dek Kajang. Oke, di situ aja. Beliau tumena di Balapangkana, apakah rumah yang dia maksud atau kampung? Selalu hanya disebut Balapangkana. Itu saya kira. Terlepas dari kebenaran yang disampaikan Kerecambang, memang gambaran sebuah rumah Balapangka seperti yang disampaikan Kerecambang. Tetapi apakah benar begitu? Karena kita tahu bahwa pada pembahasan benteng yang lalu, beliau ada kediamannya di dalam benteng Sumba Opu. Ada kediamannya di dalam benteng Sumba Opu. Nah, titiknya juga jelas di mana itu rumahnya di dalam benteng Sumba Opu. Cuma modelnya saya tidak tahu apakah bermodel Balapangka atau tidak. Nah, ataukah dia hancur sebelum meninggal atau bagaimana? Nah, itu. Nah, setelah hancur mungkin adakah rumah Balapangkana yang dijelaskan itu secara literasi. Tapi kalau kampung ada faktanya Balapangka. Nah, bukan saya benar, tetapi butuh penjelasan. Oke. Dengan gelar. Ya, saya kira begitu deh Kajang. Diambil alih untuk kita pelur ini Roland. Ya, saya kira ini satu PR kita lagi masih ambigu semua, dan ini saya kira salah satu informasi yang perlu dikaji secara serius ke depannya gitu ya.
Oke, ini ada pertanyaan ini dari siapa nih? Pak Ardi ya? Oh, boleh saya dikirimi nomor kontak. Ada data yang saya ingin berikan. Ah, ini bagus juga ini, Pak Ardi. Iya, jadi bisa dikirim ke nomor yang di bawah itu, Pak Ardi ya. Itu nomorku sudah ditulis oleh Delurang. Ya, silakan ya. Jadi itu nomor WA aku juga di situ. Silakan. Nanti kita akan jadikan sebagai bahan pembahasan juga di komunitas sejarah ya, yang selama ini telah berjalan dengan baik ya. Oke, silakan yang mau menyampaikan sesuatu lagi. Silakan Resen. Dekajang, saya cuma mau menambahkan informasi kepada teman-teman peserta Zoom ini bahwa karakter yang digambarkan soal sosok Sultan Hasanuddin sudah diupayakan, dirangkum oleh Dendri Ujung dan sudah saya lampirkan itu, Dekajang, untuk bisa menjadi wacana atau bacaan. Tabe. Oh iya iya. Jadi ya beberapa file ini di chatroom ya. Silakan Bapak Ibu sekalian mendownload. Itu ada 2 tadi, yang peta itu yang terakhir dari Desi 7. Ini dari Dendri Ujung ada 2 ini. Itu yang disampaikan tadi ya tentang karakter dari beliau, Sombanta, yang dirangkum dari syair Perang Makassar yang ditulis oleh Ence Amin. Dan saya kira karakter-karakter seperti itulah yang kemudian bisa kita kemas lebih jauh untuk dijadikan sebagai muatan lokal ya mungkin ya di pendidikan karakter di sekolah-sekolah dasar. Karena selama ini memang kita sangat jarang membicarakan atau mendapatkan pencerahan yang lebih detail ya tentang sosok beliau, karena kita selalu dijejali dengan sejarah perang, padahal perang itu hanya salah satu, hanya sebagian kecil saja dari reputasi beliau Sombanta ini, Sultan Hasanuddin. Ada yang lebih penting lagi adalah karakter tadi itu, karena dari karakter itulah kemudian mencerminkan sikap dan perilaku beliau dalam bersikap sebagai seorang pemimpin, dan ini yang kemudian perlu diturunkan lebih jauh untuk menjadi apa namanya standar ya, standar karakter bagi seorang pemimpin di Makassar tentunya ya, di orang-orang Makassar. Karena kita ini kan tinggal meniru saja sebenarnya, tidak perlu menciptakan yang baru karena sudah ada ini, sudah lengkap diperankan oleh para tokoh-tokoh pendahulu kita ya di zaman kejayaan kerajaan Gotalo. Nah itu. Iya, ini riwayat Daenta Kontu, Karenta Capagaya, ini juga sudah sesuai dengan catatan Lontar Patiroloang. Daeng Bulang, silakan mengambil ini dari Desi 7 sebagai pembanding ya, data-data yang selama ini kita pegang terhadap khusus kepada Daenta Kontu ya. Karena di Lontar Patiroloang itu juga cukup panjang beliau dicatat di Lontar itu. Oke. Ya. Oke, silakan. Ini beliau kita persilakan bersama Saribat Tanta Pak Arkam Asikin untuk bisa menyampaikan sepatah dua kata beberapa hal tentang beliau Sombaya Sultan Hasanuddin, dan tentu saja harapan-harapan kita ke depan seperti apa. Silakan Pak Arkam. Dan pesannya Karen Jengka, tolong kita buka video supaya walaupun kita sudah terkenal tapi perlu saling. Ya, mana fotonya pun bertala. Iya. Ya, mudah-mudahan signalnya bagus ya. Nah, ya oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin.
tadi saya lihat di medsos ini banner hari lahirnya, acaranya hari lahirnya Sobaya Sultan Hasanuddin. Ya saya tiba-tiba harus tergerak untuk ikut mendengar gitu. Walau alam bisawab, tapi mungkin ini Allah punya skenario kita silaturahim di forum ini. Setelah saya mendengar dari semua saudara-saudaraku Karang dan teman-teman semua yang di seluruh wilayah di Indonesia ini yang selalu saya kemukakan dalam diskusi dengan anak-anak muda kalau saya bicara tentang politik kebangsaan. Karena kebangsaan kita ini terlupa, dan kalau kita bicara kebangsaan ada 3 yang tidak boleh terpisah, yaitu sejarah, tokoh, dan regenerasi. Nah, ini yang sudah tidak ada di adik-adik kita di angkatan 2000-an. Nah, ini setelah saya mendengar tadi banyak hal, cuplikan dan cerita-cerita pendek sejarah, ini luar biasa. Bahkan tadi ada teman dari Muna tadi menyampaikan bahwa nama jalan saja di sana ada, di sini kita sudah hilang. Oh, ini berbahaya ya, Tabe. Ini berbahaya kalau sejarah kita hilang di sini. Saya kalau diskusi dengan adik-adik mahasiswa dan seluruh kelompok anak muda saya ketemu, saya bilang jangan baca buku kepemimpinan ala Barat. Tidak perlu baca buku Barat tentang kepemimpinan, karena di tanah Sulsel ini, di tanah kita ini, di tanah Sulsel, tanah Goa, tanah Makassar ini, dan semua Sulawesi Selatan itu sudah lengkap itu pembelajaran kepemimpinan dari para tokoh. Apalagi ada Sobaya, sebelumnya Sobaya ada banyak senior-senior, ada Syekh Yusuf, dan ada Gatot Sogoro, ada banyak raja-raja kita di Sulawesi Selatan ini yang punya leadership dan karakter kepemimpinan yang harusnya dipelajari oleh adik-adik kita berikutnya. Jadi menurut saya forum ini luar biasa, terbuka saya punya pikiran malam ini bahwa kita harus sepakat, kita harus duduk lagi, kalau perlu duduk lagi lebih dekat. Mudah-mudahan COVID ini juga sudah tidak membuat kita ketakutan berlebihan, supaya kita bisa ngopi dan bikin apalah istilahnya, mungkin panitia bikin tim, di sini para senior, cuplikan sejarah tadi itu menarik untuk ditulis ulang gitu. Kemudian menjadi satu buah buku kecil, buku saku yang harus menjadi pembelajaran rutin semua angkatan di Tanah Goa dan Tanah Sulawesi Selatan gitu. Karena Sultan Hasanuddin bukan milik kita juga lagi. Ya. Milik nasional, karena pahlawan nasional, bahkan sudah diakui secara internasional gitu. Jadi menurut saya ini jangan sampai, saran saya segera kita buat apa seperti itu, ada tim atau bagaimana istilahnya. Kemudian ini terekam semua pembicaraan yang tadi. Nah, dari tarikan-tarikan informasi tadi yang semua senior-senior kemukakan ini, itu nanti ditarik menjadi, kemudian tim itu mencari lagi data-data itu. Kemudian dikasih jangka waktu, pokoknya 3 bulan, 6 bulan atau berapa, jangan lama, supaya ada dulu menjadi buku satu untuk adik-adik kita gitu. Karena kalau kita tidak bikin sekarang, itu tidak akan berkembang itu anunya ya, tulisan sejarah itu. Seperti tadi ada perbedaan tanggal, perbedaan tahun. Ya, saya terakhir ke makamnya ke tempatnya beliau di atas di Pak Lantikan itu waktu hari pahlawan kemarin. Saya ajak adik-adik forum pasca sarjana se-Sulawesi Selatan untuk bersiara, dan kemudian kita upacara di sana, berdoa, dan ya bagi saya mengirim Al-Fatihah kemudian memberikan inspirasi, bagi saya banyak sekali inspirasi dari Sultan Hasanuddin. Dan adik-adik kita kalau kita cerita begini, itu kebanyakan adik-adik kita sekarang tidak ngerti, satu, bahkan tidak mau lagi dengar ini cerita. Nah, kan berbahaya ya, karena yang dia mau dengar, itu sinetron yang ya betul-betul tidak nyata sebenarnya, karena sinetron kita ini kan sinetron pembusukan moral dan pengerusakan ideologisasi cara berpikir. Jadi sekarang adik-adik kita harus kita ajarkan ulang tentang agama dan sejarah.
terutama agama dan budaya. Dan karakter itu bahaya kalau hilang ya, karena dia bisa bawa itu nilai kepemimpinan tokoh-tokoh Sulsel ke tanah Jawa, ke Sumatera, kemudian bertransformasi, kemudian saling mengenal sesamanya, walaupun mereka beda budaya, tapi dia akan ketemu di tarikan sejarahnya, pasti ketemu. Karena Sultan Hasanuddin merambah kemana-mana, Syekh Yusuf merambah kemana-mana, itu lintas generasi dan lintas wilayah Republik ini gitu. Jadi mudah-mudahan nanti dari hasil pertemuan silaturahim yang luar biasa ini, yang saya kebetulan ada juga mendengar ini, ya mungkin ngopi darat nanti kalau mudah-mudahan yang ada di mana saja, kemudian hasil dari cuplikan kisah tulisan pendek, kemudian nanti dari catatan tadi yang dikumpulkan oleh para senior kita yang tahu dari cuplikan sejarah tadi. Nah, nanti dari tarikan-tarikan itu kemudian mengumpulkan sebuah dokumen, kemudian menjadi buku saku. Nah, nanti di MOU-kan dengan pemerintah daerah tentunya. Nah, nanti pemerintah daerah dia seperti apa andilnya, ya nanti kita lihat. Kalaupun kemudian teman-teman mau patungan, mau apa, saya setuju sekali gitu loh. Kalau perlu dicetak aja dulu dengan keberdayaan kita semuanya, swadaya, tidak perlu dulu tergantung sama orang lain. Kalau menurut saya, karena ini catatan penting, karena ingat, kalau ini tidak ada ya, sejarah dan tidak kenal tokoh ini ada di kita, nanti dia hilang secara sejarah juga. Karena patronnya mereka nanti pemikiran barat, dan itu berbahaya ya. Karena pembelajaran Karen Patina Loang, yang teman-teman tadi sebut, itu bukan hanya cerdas seperti apa, bukan hanya jago pemimpin, dia filosof, dia jago matematika, dia menguasai banyak bahasa. Wah, itu berbahaya kalau ada di kita nggak ngerti sekarang ini. Nah, itu saja saran saya. Mudah-mudahan kita bisa ngopi-ngopi dengan teman-teman yang ada di Makassar atau ada di Goa atau ada di Sulawesi Selatan. Ya, alhamdulillah kalau dari jauh juga kita bisa ketemu lagi. Pokoknya silaturahim ini ya saya banyak belajar ini malam dan mudah-mudahan kita lebih belajar lagi ke depan. Demi pemikiran Sombaya dan demi pemikiran raja-raja kita dan tokoh-tokoh Sulsel kita yang sudah mendahului kita semuanya. Makasih. Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara kita Dr. Arkam Asikin. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Arkam ini luar biasa dan memperkaya insight dari apa yang kita bincangkan ya pada silaturahmi kali ini. Dan saya kira karena ini bersifat segera yang disampaikan Pak Arkam dan harapan-harapan dari tadi, maka saya karena kebetulan di sini ada dua yang sehari-harinya memang berada di lembaga adat, maka saya undang untuk langsung aja direspon. Yang pertama Karen Nyengka, kemudian Karen Cambang ya, sebentar setelah Karen Nyengka. Silakan Karen Nyengka, bagaimana menyikapi ini dari Pak Dokter ini? Ya, saya apresiasi juga. Ya, saya sudah buka. Apresiasi sarannya Pak Dr. Arkam. Ya, bagus sekali itu. Jadi, kalau kita lewat, kita mungkin lewat pemerintah itu agak lama. Jadi, biar kita patungan-patungan. Tadi siangnya kita ketemu-ketemu dulu di mana saja, di kopi-kopi darat. Itu bagus sekali. Kemudian saya tambahkan juga ada karakter Sultan Hasanuddin yang kita bisa petik dari perjanjian bunganya. Maksudnya seorang kenapa sampai Sultan Hasanuddin mau menyerah begitu? Padahal kalau dipikir secara awam kita pikir ini, waktu itu Sultan Hasanuddin itu umur muda. Nah, karena Makassar karena naikkan Cerakna. Kemudian ia Karaing, ya Somba. Terus ini poin semboyana Makassar kata udah pulih. Tapi kenapa nak menyerah? Apakah karena ada tipuan-tipuan dari Belanda bahwa ini cuma perjanjian perdamaian atau apa? Tapi isinya kan perjanjian kekalahan sebenarnya, penyerahan. Atau karena mungkin kebesaran sifat dari karakter daripada Sultan Hasanuddin bahwa lebih mementingkan orang banyak daripada pribadi. Karena kalau pribadi tidak akan menyerah. Kita lihat, bayangkan seorang raja, seorang anak muda. Ini masih bisa anak muda umur 39 tahun. Kemudian dengan pegangan kita sebagai orang Makassar atau pulih,
karena tambah pun karena ya punya doang, ya itu dihilangkan semua. Dia hilangkan semua itu, mengambil jalan untuk ikut tanda tangan perjanjian bunganya. Itu barangkali mungkin ada yang bisa tanggapi atau mungkin ada yang bisa analisis dari contoh-contoh yang diberikan oleh Sultan Hasanuddin. Apa kita bisa ikuti itu? Ini termasuk sifat kenegarawan yang besar yang disumbangkan ke kita untuk bisa kita menjadi contoh, beliau menjadi contoh. Ya, mungkin begitu, Pak. Jadi masalah usulan itu bagus sekali tadi. Kita jalan dulu, kalau memang susah kita tembus ke pemerintahan, kita jalan sendiri dulu, nanti ada materi-materinya baru kita serahkan. Dan tertarik, saya rasa pemerintah tertarik kalau sudah dasarnya kita, baru kita menghadap. Ya, saya rasa itu saja barangkali, Kajang. Ya, makasih Karen Jengka. Karen Cambang, silakan komentar menanggapi umpangan bola dari Pak Dokter ini. Sinyalnya Karen Cambang lemot ya. Iya, karena manteng gambaran. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa saya tanggapi dari... Dembulang ya. Okay. Sebelum Karen Cambang pulih lagi, silakan Dembulang. Tadi saya menanggapi daripada pembicaraan Bapak dari tadi, siapa namanya? Maaf ini Pak, karena saya baru gabung di Zoom ini. Pak Dr. Arkam Asikin. Sampai Sultan Hasanuddin itu menyerah gitu. Ada bahasa begitu. Ngapa nakulen akan dia seorang anak muda, kenapa sampai dia mau menyerah daripada perjanjian Bongaya, ya kan? Dia tunduk. Saya kami sempat dibahas kan? Ya, jadi saya mungkin langsung juga, karena saya dengar mungkin aja nggak terganggu. Jadi maksud saya itu kita analisis kenapa bisa dia menyerah. Apakah janji-janjinya saja Belanda, bukan, maksudnya ini bukan surat perjanjian menyerah, tapi ini adalah perjanjian gencatan senjata, sehingga beliau mau ikut. Ternyata kan bukan. Ini perjanjian bunga itu penyerahan total kita, kalah total kita. Ini maksud saya, beliau itu berarti memikirkan negaranya, memikirkan bangsanya dia, rakyatnya, bahwa lebih perlu rakyatnya diselamatkan daripada pribadinya. Karena beliau bisa bertahan, tidak mau. Betul. Yang kita apa yang kita pakai, karena Mangkasaraka satu paham ki dulu. Apa yang Nenenda, artinya Neneta Sultan Hasanuddin lakukan itu jauh dia pikir kebaikannya, manfaatnya daripada mudaratnya, daripada dia mengaku dirinya sebagai raja sementara habis rakyatnya, istilahnya dibantai, otomatis kan merusak daripada siapa rakyatnya sendiri. Rakyatnya adalah dirinya, ya kan? Jadi kalau dirinya juga habis, apalagi kekuatannya? Rakyatku tenatomo, nake mate toma. Salah satu cara untuk memulihkan keadaan pas sama menyerah. Nah, karena tahu tapi bukan menyerah dalam artian saya kalah, bukan, tetapi lebih mempertahankan harga diri saya sebagai raja, memikirkan orang banyak ketimbang pribadinya sebagai raja. Itulah kelebihan daripada sultan-sultan lain di kerajaan Goa. Satu-satunya sultan yang tak lepas pembicaraan kita tentang sultan, walaupun banyak sultan di atasnya, sultan di bawahnya, tetapi memang Nenda Sultan Hasanuddin, Datuk Sultan Hasanuddin selalu dikenang karena ada sifat yang dia miliki beda dengan sultan-sultan yang lain. Maaf, bukan mengecilkan sultan yang lain, karena sifat itunya yang tidak dimiliki oleh sultan yang lain. Nah, karena tahu apa runa punakulen nasarentong rakyatna, ya. Dia tidak pikirkan pribadinya, dia tidak pikirkan apa yang dia miliki, tetapi semua untuk rakyatku. Untuk apa saya jadi raja kalau rakyatku menderita dan akan mati sia-sia. Dan jangan saya pikir daripada mati sia-sia rakyatku dibunuh di Belanda atau penjajah, lebih baik saya menyerah supaya harkat daripada rakyatku lebih bisa dihormati di luar sana.
Artinya alhamdulillah kerajaan itu berjalan terus. Andai kata Sultan Hasanuddin tidak mau nandatangani perjanjian waktu itu, maka tenami kareng-kareng batu tidak ada lagi sombah-sombah yang sampai sekarang. Karena kenapa? Meninggal semua ki. Induk nah dibunuh itu otomatis kan kalau dibunuh tidak ada penerusnya. Itu yang dia pikirkan, makanya dia menyerah. Dengan artian saya menyerah tetapi masih hidup yang lain bisa meneruskan daripada kerajaan yang saya pimpin. Itu pemikiran saya, karena minta maaf ini kalau salah, mohon dimaafkan. Iya, itu bisa bilang tadi inilah karakter yang kita diberikan contoh oleh Sultan Hasanuddin, seperti Pak Dr. Arkam tadi katakan bahwa kenapa kita ambil contoh-contoh dari orang-orang luar, orang barat, karena bukan kita sendiri di sini. Itu barangkali maksud saya itu tadi kita perlihatkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Sengkanya. Yang ini. Iya, intinya sama, sepakat sebenarnya. Jadi saya kembali lagi mempersilakan dulu Karen Cambang untuk menanggapi sodoran dari Pak Dokter kita ini, Dr. Arkam Masikin, untuk kita bisa duduk bersama, kemudian membicarakan hal-hal yang lebih strategis ke depannya. Silakan Karen Cambang, bagaimana tanggapannya? Ya, itu saran usulan yang bagus sekali. Ini kan sejarah ke depannya untuk generasi kita kan. Ya, kita perbaiki untuk dari sekarang supaya mereka tidak salah menanggapi, berpikir gimana dengan leluhur-leluhurnya kita. Begitu. Jadi hal kenapa mesti Sultan menerima, apakah tidak patriot, menyerah dalam kondisi muda, itu pertanyaan dari Karenjengka bagus sekali. Tapi bisa kita pahami enggak? Situasi malam menjelang diterimanya perjanjian Bungaya itu, dengan banyaknya para bangsawan juga yang menolak. Tapi yang namanya raja kan punya pemikiran, pertimbangan, sudah dianggap sudah tepat apa yang mesti dilakukan. Dan ini maaf, pengusulan itu adalah hanya pengusulan perdamaian. Tapi perlu dipahami kapan masih terjadi peperangan dan berlanjut. Ini bisa saja terjadi kayak genosida, pembunuhan etnis. Jadi raja itu bukan harus kuat, harus punya juga pertimbangan. Nah, dari kesepakatan perjanjian mungkin saja untuk tidak membuat wibawa sultan, ya bisa saja silakan berjuang di daerah lain. Kan tetap bukan cuma Goa yang Nusantara ini. Masih banyak daerah lain yang membutuhkan tenaga-tenaga dan pasukan-pasukan Goa, apalagi daerah-daerah yang seperti ke Banten, ke Jawa. Kan rata-rata hanya melawan harus di perjanjian itu. Dan pertimbangannya banyak sekali, kemanusiaan. Kenapa? Jujur, kita sudah terkepung. Dan banyak juga kerajaan lain sudah terjanjikan dengan kemenangan-kemenangan akan diraih POC ini. Dan kita semakin kecil. Nah, begitu. Jadi itu pertimbangan. Jadi demi kemanusiaan dan kelangsungan negara, bukan kelangsungan raja. Nah, kalau itu terjadi kita lakukan secara kayak peperangan habis, gue nggak ada lagi raja gue 17, 18 kemudian nggak ada lagi sampai sekarang. Begitu. Itu saja yang saya bisa. Ini maaf, saya lagi semangat sekali ini karena Nyengka. Baik, terima kasih. Iya, ini jangan sampai lepas momentumnya. Jadi sebelum saya mempersilakan Adi Chang, kita ikat dulu ini sodoran dari saudara kita Dr. Arkam Masikin ya. Jadi saya pikir teman-teman di Makassar City Heritage, di Yani Ayang di Makassar ini, Desi Tujuh dan Dendri Ujung, untuk segera memfasilitasi ngopi-ngopi ini ya dengan Pak Dokter, kemudian Karen Jengka, kemudian dengan Karen Cambang, dan beberapa lagi teman-teman lain ya, untuk membicarakan lebih lanjut lagi, lebih teknis terhadap hal-hal yang sekiranya kita bisa segera tindak lanjuti, karena ada beberapa hal memang yang kalau tidak segera dilakukan, kita tidak tahu apakah kita masih punya waktu 2-3 hari, 4 hari, 1 minggu ke depan gitu ya. Jadi sifatnya segera. Jadi teman-teman di MCH di Makassar silakan ditindaklanjuti ini.
Oke. Andi, Tabe. Ya, Dembulang. Ada juriatnya, ada cucunya Nenek Fatima dan Takon tuh dari Mempawah, namanya Mulia. Abe kita sapa Ki dulu. Oh iya, oke, sebentar ya, oke. Oh iya ini Pak Mulyadi ya. Iya. Oke, silakan ya, standby ya. Sebentar kita beri kesempatan. Ini Andi Chang mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya menyambut saja ajakan dari Bapak Dr. Arkam Asikin. Beliau ini difavoritkan jadi wali kota di Parepare ini. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Jadi hawa-hawanya ini sampai di Pinrang, Sidrap, Enrekan dan Tatur ini luar biasa nih beliau. Jadi mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Saya sangat berbangga sekali dan sangat setuju dengan usulan beliau. Pada diskusi pertama, riwayat kampung Lampasaile dulu, saya sudah menyarankan agar diskusi kita ini dibukukan. Ya, karena ini sudah hampir hilang. Dan apakah ditindaklanjuti oleh teman-teman? Wallahu a'lam bishawab, ya jelasnya sangat rugi kita kalau ini tidak dibukukan. Tidak lahir sebuah buku, tidak lahir sebuah ide, tidak lahir sebuah usulan yang disodorkan kepada pemerintah. Ya, diakui atau tidak, ya. Saya ulangi, tidak apa-apa kalau ada yang monitor di sini dari unsur pemerintah. Diakui atau tidak, pemerintah di sini secara tidak langsung turut serta menenggelamkan sejarah-sejarah kita. Nah, saya pertegas dengan salah satu sahabat kita, saudara saya Insinyur Nasrul di sini, bahwa tadi saya keluar sedikit, patung yang besar sekali di Cina Tawon itu, yang bertengger di atas sebuah rumah, bukan rumah, maaf, tempat ibadah, itu sangat mengusik sekali sebenarnya. Kenapa bukan patungnya Sultan Hasanuddin di sana dipasang? Saya pertanyakan loh, sejak tahun berapa itu pimpinan perannya saudara kita China itu memimpin perang di Makassar? Itu suatu saat tidak pernah. Inilah saya katakan bahwa pemerintah secara tidak langsung diakui atau tidak turut serta menenggelamkan riwayat-riwayat atau sejarah-sejarah kita. Makanya saya sangat sepakat sekali dengan usulan dari Dr. Arkam tadi. Kemudian sekaitan juga dengan yang pertama riwayat kampung Lampasaile itu, saya harapkan sekali ada bukunya. Kemudian kan kita bentuk tim untuk bertemu dengan Bapak Wali Kota untuk menyampaikan supaya nama-nama kampung ini dihadirkan kembali supaya kita tidak kehilangan sejarah. Saya khawatir peduli tidak melahirkan catatan malam ini. Nanti kita lihat di Jampe akan berganti barangkali Tianmin umpamanya. Kemudian di bagian utaranya lagi lahir lagi nama-nama lain, nama-nama dari luar sana. Dan itu tadi generasi sekarang, saya mohon maaf, mungkin ada yang mudah sekali di sini mendengar, lebih senang itu generasi kita belajar untuk segera mengejar uang ketimbang berpikir tentang bangsanya secara keseluruhan. Contohnya, coba lihat anak-anak kita kalau dia lagi pegang HP, coba diperiksa apa dia main itu. Pasti main-main itu poker, main-main apa game-game. Yang isi game itu apa? Game-game pahlawan dari Jepang. Ya, ini nih sangat-sangat miris sekali, sangat menyedihkan sekali. Yang ketiga, tadi apa Balapangkana ya. Saya baru teringat dulu saya pernah diskusi dengan Halik Mone almarhum ya. Dulu itu di lapangan Bunga ya, depan Balalompo kan ada berdiri di sana panggung upacara. Itu yang kami protes dulu, yang kita ributi oleh Hippa Goa ya, kita ributi sehingga batal itu sebenarnya itu hari Jumat.
sebelum berdiri itu Bansi dengan Halik Mone tentang rencananya pada saat itu mendirikan bangunan di dalam panggung upacara katanya. Karena alasannya bahwa untuk menambah harismatiknya Bala Lompoa. Jadi saya bilang kalau untuk menambah harismatiknya Bala Lompoa, bangunan di sini harus rata semua. Harus kelihatan jeneberan supaya kelihatan itu kapal masuk. Nah, yang saya pertanyakan di sana, ini tadi yang kita sampai sekarang masih bingung. Itu Bala Pangkana apakah rumah atau kampung? Nah, menurut beliau ya, jadi bukan menurut saya, menurut beliau itu struktur bahan bangunan. Jadi struktur bahan bangunan terkait dengan teknologinya. Jadi bukan model bangunannya. Bukan model bangunannya. Kalau struktur bangunannya, ya itu tadi. Bala Pangkana jadi bulat itu tiangnya. Tidak seperti sekarang Bala Lompoa itu yang segi 4. Kemudian pasaknya masuk ke dalam, di tiang. Tapi dia nyambi. Ya itu yang dimaksud. Jadi rumah beliau itu mencerminkan seorang pemimpin memiliki rumah katanya sangat sederhana sekali. Nah, tapi kan masih perlu kita bertanya, apakah di dalam benteng dulu itu ada memang rumah seperti itu, rumah kayu, yang strukturnya dari kayu. Nah, itu juga saya pertanyakan kepada almarhum waktu itu. Cuma bahasanya beliau seperti itu, bahwa yang dia maksudkan itu Bala Pangkana, ya strukturnya bangunan itu dan teknologinya, bukan modelnya, seperti itu. Saya rasa untuk sementara itu dulu deh, saudara kita sambut dulu yang dari luar provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira konten itu akan menjadi salah satu topik yang perlu dibahas nanti ya ke depannya di tim yang akan menindaklanjuti lebih teknis lagi supaya ada yang betul-betul nyata ini yang dihasilkan ya dari diskusi-diskusi kita ini sebagai pegangan bagi anak-anak kita ke depan. Oke, selanjutnya saya persilakan saudara kita dari Mempawah ini. Dari Mempawah ya, silakan Pak Mulyadi. Tidak usah khawatir, kita di sini semua satu keluarga besar ya. Silakan Pak Mulyadi dari Mempawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini ini nih manggil apa ya manggilnya? Abang, Daeng atau Bapak ya? Daeng aja semua. Iya, sini kalau sini kan abang ya. Nah, jadi untuk para Daeng semua di sana, kami di sini dari Juretnya Fatimah, permasalahan masih ada di sini nih Daeng. Untuk makamnya Nenda itu aja masalah kami di sini, hanya itu aja sih, hanya masalah makam Nenek Fatimah itu. Soal apa dikuasai belum beres permasalahan ini sampai sekarang. Cina itu mempunyai lahan wilayahnya itu sekitar 76 hektar gitu. Termasuklah makam Nenda di situ. Tapi pemerintah sudah sudah menjadikan cagar budaya, cuma permasalahannya menunggu pemberian dari Cina itu berapa meter persis yang diberikan oleh Cina ke nenek makam Nenda itu. Ini kebijakan antara dua belah pihak di sini gitu. Masih ragu dari sinyalnya berat. Karena di dalam ini KPK gimana? Ya, lanjut. Tadi agak terputus. Ya, jadi permasalahan itu kita di sini untuk membela haknya nenek itu belum selesai. Permasalahan kami di sini sebagai juriat ingin mempertahankan wilayah nenek itu selebar-lebarnya gitu. Karena tidak mungkin makam nenek kita pejuang Mempawah ini cuma 10 kali 10. Itu rasanya tidak logis itu.
Nah, tinggal kita mikirkan bagaimana kekuatan Cina ini dengan pemerintah daerah ini. Apakah pemerintah daerah tidak bersikeras ataupun tinggal menunggu pemberian Cina pasrah gitu? Ya kemungkinan kalau pasrah ya 10 kali 10. Jangan kami di sini tidak ada kekuatan untuk maju, itu tidak ada kekuatan di sini. Saya pernah juga kita dibantu oleh Kraeng ini Goa gitu. Campak Gaya alhamdulillah tuh pernah bantu di sini gitu. Pernah dobrak masalah ini. Alhamdulillah bongkar semuanya gitu. Cuma sekarang nih pemerintah daerah yang menghandle masalah ini. Nah, masalah hasil berapa dapat wilayah Nenek Fatimah itu belum dapat dijawab oleh dinas pemerintah daerah. Karena pemilik tanah itu sekarang dalam penyidikan KPK, orang Cina dia. Nah, ini yang masalah kami di sini dan susah. Saya itu ingin maju tapi nggak kuat rasanya gitu. Kalau saya maju nggak kuat rasanya kuat. Ya, oke. Oke. Mungkin ada cara, ada petunjuk apa buat kami di sini. Ya, oke. Abang Mulyadi. Jadi saya kira kita semua di Goa dan katakanlah keturunan dari Goa, dari Makassar secara umum itu sangat prihatin mendengar apa yang terjadi di Mempawah sana. Nah, oleh karena itu usul dari kami sedapat mungkin Abang Mulyadi menginisiasi terbentuknya heritage di sana. Entahkah itu Mempawah Heritage atau apapun namanya, tetapi sedapat mungkin bentuk heritage karena lewat organisasi heritage itulah kemudian yang akan dalam tanda petik dilindungi oleh undang-undang, dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Pemuliaan Kebudayaan yang akan menjadi arena pergerakannya ke depan. Ya, silakan dibentuk itu apapun namanya, tetapi kalau bisa Mempawah Heritage atau apapun itu, karena kita secara nasional itu memiliki jaringan namanya Indonesia Heritage Forum. Kebetulan kita semua ini di Makassar itu dalam komunitas Makassar City Heritage, sehingga kita dengan mudah terfasilitasi untuk berjejaring, ya, membangun jaringan seluruh Indonesia. Jadi dengan fasilitasi dari Forum Heritage itu mudah-mudahan bisa juga menambah kekuatan dari upaya-upaya yang telah kita lakukan di Mempawah sana, ya, dalam rangka menyelamatkan makam dari Yang Mulia Ipatima Dentakontu, ya, Karang Campak Gaya. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya di kemudian hari. Tentu saja tidak bisa diharap dari satu pihak, tetapi lebih banyak pihak yang bergerak itu akan lebih bagus. Karena daya tekannya itu akan lebih besar. Sehingga sekali lagi usul konkret dari kami adalah mudah-mudahan Bang Mulyadi bisa menginisiasi terbentuknya Mempawah Heritage supaya bisa tersambung ke forum nasional, ya, yang kemudian kita bersama-sama berjuang, karena fasilitasi dari heritage ini saya kira sangat mungkin untuk kita suarakan secara nasional bahwa cagar-cagar budaya yang punya nilai sejarah tinggi itu memiliki unsur keharusan untuk dilindungi oleh pemerintah, baik pemerintah setempat maupun pemerintah tingkat pusat. Kira-kira begitu ya, Abang Mulyadi, ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, nanti kita komunikasi lagi. Silakan ada nomor teleponku tadi di chat di atas itu. Silakan baru kita komunikasi lebih lanjut bagaimana membentuk Mempawah Heritage, ya, sebagai contoh kasus. Dan di ujung silakan. Ya, terima kasih Den Gajang. Saya hanya
menambahkan sedikit persoalan Perang Makassar sesuai bukunya Leonardo Andaya, Perang yang Tak Pernah Tuntas. Itu bab 5 menceritakan sejarah Perang Makassar di akhir periode Sultan Hasanuddin. Jadi mari kita perhatikan juga, kita kembali ke perjanjian Bungaya yang 18 November 1667 yang terdiri hanya 4 pasal. Jadi ini harus diperhatikan ini juga supaya kita tidak tuturnya kita itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan faktual. Kedua, berdasarkan Lontara bilang. Jadi memang kerajaan Makassar di tahun itu sangat kelelahan. Harus dia serang Sula, mengirim armada sampai 10.000, dia harus serang Ambon, dia harus selesaikan Bima, dia harus selesaikan Sumbawa, dia harus ke Pungbuton di tahun 1666, mengerahkan 15.000 pasukan. Jadi energi ini betul-betul terkuras, itu yang pertama. Yang kedua, terjadi perbedaan faksi di antara, terjadi 2 faksi di antara kebangsawanan di Goa Tallo. Ada yang masih ingin perang, ada yang mau melanjutkan, dan ada yang ingin berhenti. Ketiga, asumsi Sultan Hasanuddin di waktu itu, jika dia tanda tangani perjanjian Bungaya ini dengan 4 pasal, ini harus kita pahami, dengan 4 pasal, Sultan Hasanuddin berpikir bahwa Belanda tidak akan tinggal di Makassar. Dasar 4 pasal ini. Dengan pertimbangan 4 pasal ini, Belanda tidak akan tinggal di Makassar. Makanya dia tanda tangani. Artinya, ketika Belanda tidak akan tinggal di Makassar, Sultan masih ada kesempatan untuk mengumpulkan tenaga kembali. Tapi jangan salah, Belanda juga, namanya juga Belanda itu gelarnya Sultan Hasanuddin ini kan dari dulu disebut ayam jantan dari timur. The Hanses van het Oosten. Ini sama saja bangsa Viking. Bangsa Vikingnya Eropa mereka maksud. Jadi Belanda percaya bahwa perjanjian ini tidak akan abadi. Perang akan meletus terus. Tidak akan berhenti. Dan ternyata betul di tanggal kalau saya tidak salah itu di tanggal setelah perjanjian Bungaya itu di tanggal 13 April malam perang meletus lagi. Jadi banyak hal selain itu juga. Kedua, 3 hari sebelum ditandatangani perjanjian Bungaya, Karen Sumanda diganti oleh Garundung sebagai Tuma Bicara Buntari Goa. Nah ini menjadi timbul fitnah lagi di dalam 2 faksi kelompok di Goa Tallo yang membingungkan para bangsawan juga mau ikut mana antara 2 faksi ini. Terus 7 hari sebelum perjanjian Bungaya harus kita pahami juga ini. Banyak bangsawan-bangsawan Makassar, pemimpin-pemimpin walaya itu beralih ke Belanda. 3 hari sebelum perjanjian Bungaya seluruh tahanan perang itu lepas. Jadi kira-kira Sultan Hasanuddin mau berbuat apa? 3 hari sebelum. Ini seluruh tahanan lepas. Bantaeng di bumi hanguskan, jadi Ponto, Galesong, dan Barombong. Jadi memang kondisinya Sultan itu waktu yang paling pertama itu di antara keluarganya dulu. Mulai yang berkhianat. Ini dia bingung yang mana lawan, yang mana kawan di situasi itu. Tahun 1666. Saya pikir begitu saja dulu Deng Gajang supaya ini. Sekedar menambahkan saja saya Deng Gajang. Bahwa situasi itu memang tidak seperti yang kita pikirkan. Bahwa bebannya Sultan ini begitu besar. Bukan cuma di Goa, di luar Goa yang sudah mereka taklukkan itu bergeliat semua begitu. Oke, makasih Deng Gajang. Ya, oke, makasih. Saya kira ini potongan-potongan cerita ini sekali lagi ini penting untuk kita
istilah kerennya rewrite ya, untuk bisa disajikan kepada anak-anak muda kita ke depan ya, sehingga saya mempertegas lagi dan Rujung tadi Dr. Arkam Asikin itu saya kira apa namanya saran yang sangat baik, sehingga itu perlu segera dijawab, ditindaklanjuti ya. Oh iya, insya Allah. Saya itu dari dulu Denggajang siap diperintah saja. Dari zamannya Sultan Hasanuddin sampai sekarang. Ya, itu makanya tadi saya bilang ini perlu secepatnya diikat, dan Rujun dan Situju kemudian memfasilitasi ngopi bersama ini dengan Pak Dokter kita, dengan Karen Jengka, kemudian Karen Camban, dan beberapa lagi teman-teman yang ada di sini yang bisa mengakses ya. Karena tentu saja kita share nanti di grup Bija Makassar ya, bahwa akan ada ngopi-ngopi bersama dalam waktu dekat. Karena itu harus segera ditindaklanjuti. Insya Allah. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan? Kita masih punya waktu sekitar 30 menit sebelum kita tutup. Ada tambah. Oh ya, Pak Dokter. Ini juga, ini nanti Pak Dokter Saripudi Kula juga sama ini. Begini, sama dengan Pak Dokter Arkam ya. Silakan. Ketika saya mencari naskah-naskah Lontara Makassar, saya sempat ke Arsip Nasional yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Dr. Muhlis Paini. Nah, di sanalah saya bisa diberikan itu naskah perjanjian bunganya. Ya, itu kan dua bahasa di situ. Satu bahasa Belanda, dan itu saya sampaikan tadi. Ya, satu bahasa Belanda dan satu dengan bahasa Arab Serang. Itu sudah beberapa, karena semua beberapa raja di situ ada tanda tangannya dan ada stempelnya. Nah, itulah beberapa tahun kemudian dari Arsip Nasional Jakarta itulah yang dikirim ke Arsip ke Makassar yang sebagai dasar dari kita di sini ada di Arsip Nasional itu. Saya sempat ketemu dengan Bapak Dr. Muhlis terkait dengan ketika terjadi gencatan senjata, hancurnya robohnya benteng Berembong, ada gencatan, saya bahasakan tadi adalah gencatan senjata. Menurut beliau bahwa itu difasilitasi, dimediasi oleh orang-orang Portugis. Sehingga sampai dengan pada 18 November 1667 itu ditandatangani perjanjian bunganya dengan sangat terpaksa. Tapi sebelumnya itu memang beberapa perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pihak Sultan Hasanuddin, karena masing-masing juga punya juru bicara, memang tidak pernah menang dalam setiap perundingan-perundingan, selalu berada pada pihak kekalahan. Itu yang saya sempat telusuri kalau kita melihat beberapa perundingan-perundingan antara pihak Belanda dan pihak kerajaan Goa pada saat itu. Yang kemudian apa yang disampaikan Pak Arkam tadi, memang kita terserang, memang kita untuk generasi sekarang ini tentunya kan sumber kita, memang kan kita masih mengacu kepada sumber dari Belanda. Kan bahkan menurut orang yang ke sana kan banyak lontar kita masih ada di Belanda. Untuk di sini saya pikir kan semua menjadi bukan lagi namanya sumber-sumber primer, tetapi itu sudah turun-temurun dari pindah berbahasa A menjadi B, B ke C. Ya, itulah mungkin juga yang berkembang di berbagai media, kita bisa lihat di Google dan juga sebaran-sebaran teman-teman dari WA atau di Facebook. Oleh karena itu, memang wajar saja kalau masing-masing punya referensi yang berbeda, akan tetapi saya sebagai pernah yang mengumpulkan terkait dengan sumber-sumber sejarah itu, ya secara akademik tentunya saya harus mengacu ke situ. Itu juga yang diterjemahkan oleh Pak Sagimun
dalam buku terkait dengan Sultan Hasanuddin yang mewajahkan terkait dengan perjanjian Bungaya dengan dua bahasa itu, dengan bahasa Belanda, diterima bahasa Belanda dengan bahasa Makassar itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi dengan berbagai tambahan-tambahan yang tapi intinya atau maknanya dari sebuah perjanjian itu adalah mirip dengan aslinya. Yang kemudian yang kedua, setelah perjanjian Bungaya tentunya masing-masing kita memahami apa lari dia berangkat ke Jawa, tentunya dari perjalanan Jawa ya itu juga ada hikmahnya. Meninggalkan Makassar, meninggalkan Goa, kemudian ke Jawa, terus sampai ke beberapa negara-negara yang ikut, yang menurut sejarah yang sampai sekarang yaitu dominan-dominan dengan ada campur tangan dengan berdarah Goa. Sama dengan juga di Sulawesi Selatan. Ketika pasca Sultan Hasanuddin, tentunya raja-raja di Sulawesi Selatan ada keterkaitan dengan raja Goa. Paling tidak ada Bugisnya, ada Makassarnya. Itu sampai sekarang. Nah inilah yang mempengaruhi sekarang sehingga kita ini mohon maaf. Memang benar itu tadi bahwa memang adalah ketika setelah pasca perjanjian Bungaya, ketika terjadi pengungsian besar-besaran, banyak orang Makassar, orang Bugis meninggalkan Goa dan juga di luar yang namanya seperti sampaikan tadi yang dari Takalar, Kerenyengka yang ketika di Bali ya memang simbol Makassarnya hilang, tetapi karena Bugisnya, mohon maaf ini Bugisnya yang dinampakkan karena ketika dimatakan orang Makassar, orang Bugis ya pasti dibunuh oleh Belanda itu pada saat itu Pak. Saya pikir itu sebagai tambahan dan sebagai buku saku ya saya pikir ini sangat penting. Ini juga perlu ini sebagai referensi kita. Saya juga pernah memakai ini sebagai referensi karena seperti Karen Camban tadi ketika masih aktif di holding company, kami itu pernah membuat buku 18 kecamatan ini adalah pejuang-pejuang Goa yang 18 kecamatan. Jadi saya tulis buku itu adalah gerakan rakyat Goa menentang Belanda. Jadi semua 18 kecamatan itu ada masing-masing tokoh, ada semua adalah pejuangnya. Itu sebagai referensi saja dan tidak menutup kemungkinan misalnya pejuang-pejuang kita di Takalar dan beberapa daerah-daerah lain yang mungkin ada garis keturunan Makassarnya, ya saya pikir demikian. Memang ini penting kita memang bahas dan yang namanya berbicara tentang Goa tidak akan habis Pak. Sekali lagi membicarakan Goa dari berbagai aspek tidak akan selesai. Berbicara ekonomi, masalah agama, politik, semua ada di dalam, tidak akan habis. Maka wajar saja setiap ada orang ke Sulawesi Selatan pasti tidak lengkap kalau dia tidak datang ke Goa. Paling tidak menziarahi dua makam dua tokoh nasional kita, Sultan Hasanuddin dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Tuan tersalam. Saya pikir demikian, Dek Kajang. Mohon maaf dengan tambahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Dr. Saripudin Kullai. Jadi saya kira ini adalah konten-konten yang perlu memang diikat ya dalam satu wadah, dalam satu media yang kemudian itu menjadi bisa bahan-bahan yang kita akan transformasikan kepada generasi muda kita ke depannya ya. Nah, dan saya kira gayung semakin bersambut. Nanti teman-teman di MCH di Makassar akan memfasilitasi ini secepatnya, ngopi-ngopi bareng, kemudian membicarakan hal teknis. Ini deh, Situju bicara ya? Iya. Oke, silakan. Ya. Salam. Salam. Jadi
yang ingin saya kembali ingatkan kepada Sari Batang Pungase, kita ini sangat terbantu dengan era digital informatika yang semakin maju dan berkembang, di mana setiap kita pribadi sudah mampu mengakses di sejumlah museum untuk mendapatkan manuskrip. Berbeda dengan di masa yang lalu-lalu, para penulis kita dengan segala keterbatasannya harus ke Belanda. Di Belanda juga tidak begitu mudah birokrasinya. Sekarang birokrasi cenderung terbuka, maka manuskrip yang ada di sana, baik itu Lontara Bilang, Lontara Paturoloan, saya sendiri punya aslinya yang saya dapat. Kontrak-kontrak Hansan Robone, kontrak Goa, kontrak-kontrak para penguasa lokal dengan pihak Belanda terkait perjalanan kemitraan bisnis, itu ada semua. Jadi semua bidang politik dan perjanjian itu ada semua peninggalan atau jejak digitalnya yang disimpan di museum. Kenapa saya sampaikan ini? Untuk mereview, merekonstruksi temuan-temuan kesejarahan di masa lalu, supaya kita rekonstruksi ke arah yang lebih baik. Bukan mereka salah, tetapi mereka punya keterbatasan yang berbeda di masa sekarang ini. Sangat disayangkan kalau di zaman sekarang ini kita sudah pintar-pintar semua, tetapi masih mengikuti pola hama-hama sejarah. Ini benteng-benteng saja dengan segala rupa foto, model, dan gambarannya masih ada dan lengkap di museum, termasuk di Museum Indonesia yang di mana lagi itu? Di Jakarta ini, di Salemba. Semua kita sudah bisa akses masuk dengan baik. Saya berharap dan menyampaikan ini supaya generasi setelah saya lebih mapan di dalam membahas sejarah Goa. Saya sangat terkesan ketika bicara kemarin soal benteng yang pernah ada di Kota Makassar saja, membuat kaget sejumlah sejarawan-sejarawan dari UI, Prof. Sebegitu hebatkah kerajaan Goa dengan benteng? Apa yang mereka hadapi sebelum Belanda sehingga harus mendirikan benteng sebegitu banyak? Lalu kita ingatkan, di dalam Lontara Bilang, Goa sudah mensinyalir adanya upaya VOC untuk merengsek ke Sulawesi Selatan. Sehingga apa yang dilakukan oleh kerajaan Goa, dia buru-buru menghimpun kekuatan dengan sejumlah kerajaan lain yang ada di sekitarnya supaya mereka bersatu. Kalau tidak dapat dengan diplomasi, maka mereka taklukkan. Inilah yang kadang-kala disebut penjajahan oleh pihak lain. Ya, kesannya memang begitu. Tetapi semua untuk membackup atau mengcounter VOC yang sudah menaklukkan Malaka. Di dalam Lontara Bilang saja sudah orang catat. Raja-Raja Goa mencatat bahwa telah berdiri VOC dengan sekian real uang yang dikumpulkan, yang dipelopori oleh bala Belanda, ini. Jadi itu yang ingin saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan ingatan bahwa jangan bicara sejarah kalau hanya bersifat tutur. Bisa bersifat tutur kalau tidak bentrok dengan data primer atau sumber. Bisa bicara tutur kalau sudah diolah ahlinya. Jangan dipungut itu tutur, lalu disajikan, lalu bentrok dengan naskah asli. Bisa diterima tutur, asal sudah dikelola ahlinya. Itu yang saya mau pesankan. Saya kira itu deh Gajang sebagai penutup, dan mungkin yang lain mau menambahkan, silahkan. Saya kembalikan ke Dek Gajang.
Ya, saya kira kita semakin kaya ya, apa namanya, dari perbincangan kita ini, itu mencerminkan bahwa betapa kayanya warisan yang ditinggalkan oleh beliau, Sultan Hasanuddin, sehingga dari perspektif apapun kita bahas, itu pasti ada sesuatu insight yang kita akan dapatkan. Nah, oleh karena itu, ini semua kita akan mediasi ke depannya, sehingga tidak tercecer kemana-mana gitu ya, karena bagaimanapun, mumpung kita masih diberi kesempatan, dan kita memposisikan diri sebagai generasi perantara, ya, dari generasi sebelum kita ini kepada generasi akan datang. Sehingga kemudian banyak sekali pekerjaan rumah yang tadi teridentifikasi, yang segera mungkin itu kita sama-sama beresin ya. Karena ada hal yang lebih besar yang perlu kita kerjakan bersama dibanding dengan hal yang remeh-temeh yang kita perselisihkan kemudian ya. Karena sekali lagi kedepannya ini akan jauh lebih besar tantangannya, sehingga kita memang perlu energi besar untuk mempersiapkan diri terutama kepada generasi yang akan datang. Nah, masih ada 10 menit terakhir. Saya masih memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu. Oh ya, Jadi, Karen Cama silakan. Saya tertarik sekali apa yang disampaikan Om Tuju Asuna. Bahwa memang perlu, hitam putihnya sejarah itu kan perlu. Dan ini untuk ke depan. Jadi menyangkut soal tutur, jadi Goa itu mohon maaf sedikit ada kesamaan dengan orang-orang Arab ya. Ada perawi-perawi penghafal-penghafalan bicara. Jadi sama dengan hadis Johari sebelum penulisan, sama dengan Quran sendiri kan, itu kan ada perawi-perawi. Jadi orang Goa itu beda dikit daya hafalnya dengan orang Arab. Jadi di dinasti kerajaan memang ada yang namanya sejarawan dinasti yang bersumber dari tutur. Nah, itu tutur yang perlu rekonstruksi, benar. Tadi. Dan adanya bukti ada. Peta Balapangkana. Nah, ini kan nama kampung Ramanda. Yang pernah diceritakan. Atau di dalam kampung itu memang ada Balapangkanya Sombaya. Kan seperti itu. Nah, itu persoalan tempat. Karena banyak mengatakan Balapangka itu ada mengatakan ada dalam benteng Sombo Opu, ada di Taek, bahkan menyingkir sedikit ke Marisoka, atau bahkan ada yang mengatakan dari cerita di makam Tamalate di situ. Tapi yang jelas saya menambahkan bahwa dengan adanya pertemuan-pertemuan, kalau bisa ya, dan ada pertemuan kita lagi ke depan, dibuat resmilah. Dan kita buat poin-poin kesepakatan dan kita ajukan ke yang berkompeten, apakah cagar budaya, sehingga dipatenkan dari apa hasil rekonstruksi kita. Karena seperti tadi, saya tahu kembali, ini kerja siapa? Ini kok makam ada 2 Sultan Abdul Jalil? Salah BPPCB atau salah siapa? Karena menurut Lontara, Karen Lakium ada di makam Seyusuf. Kalau itu. Nah, dan tutur juga. Kan diseng, karena itu siarai, kan nenek kan. Nah, ini juga yang menjadi turun-temurun. Nah, cuma tadi persoalan nama, perurusan, nama yang tadi, tanggal lahir, dan makam. Ini memang betul-betul pekerjaan ini Kakanda aku ini. Menghimpun semua untuk buat satu poin kesepakatan nanti. Ada beberapa. Supaya kita jalan. Dan kalau perlu kita bisa buat seminar besar untuk sejarah Goa Kesultanan Imperium ini. Begitu. Baik, terima kasih banyak semua untuk akhir pertemuan kita malam ini. Saya terima kasih banyak untuk Pak Dr. Saripudin Kule Kakanda. Ya alhamdulillah, betul itu buku. Setiap kabupaten ada toko-toko yang dibuatkan buku. Jadi saya lupa itu bahwa pernah membuat bersama dan mengedarkan 18 kecamatan persoalan 2 bergolak. Baik, terima kasih banyak semuanya, Karen Yengka, juga teman-teman pemerhati yang lain. Kalau ada yang kurang berkenan dengan ucapan-ucapan yang bagaimana, ya mohon maaf lah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terakhir sebelum saya tutup masih ada satu slot. Atau kalau sudah tidak ada, saya persilakan. Keren, boleh sedikit penyampaian Keren sebagai generasi muda yang baru suka sejarah ini. Oh iya, dan Rapi boleh silakan. Iya, iya. Oh, Andi Chang masih ya, oke Andi Chang. Setelah itu penutup dari Karen Jengka ya, oke. Siapa nih Keren? Saya. Silakan siap. Dan Rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar ini aja promosi saran kepada para sejarawan yang ada di sini, terus para penikmat sejarah juga yang lain yang punya ilmu. Saya sebagai generasi muda ini yang baru menikmati sejarah, bagaimana itu besarnya kita punya kerajaan zaman dulu. Sebagai saran bahwa generasi muda yang sekarang itu butuh panutan. Contoh saya baru menyukai sejarah itu gara-gara kisah yang dulu dari Mangalle. Dan banyak teman-teman saya, adik-adik saya yang tidak tahu siapa dari Mangalle. Nah, kalau bisa ini diangkat semua para orang-orang Makassar yang mengibarkan bendera Makassar di luar dari Pulau Sulawesi sendiri. Itu saja Karen. Makasih banyak. Iya, makasih dan Rapi. Luar biasa ini. Jadi memang dari awal kita sampaikan bahwa memang tanggung jawab kita semua ini untuk meninggalkan jejak literasi sejarah yang lebih baik lagi untuk generasi muda kita ke depan. Dan tadi sudah ada yang mengkristal, dalam waktu dekat teman-teman Makassar City Heritage di Makassar akan ngopi-ngopi ya, kopi darat dengan beberapa teman kita ini untuk kemudian menindaklanjuti beberapa hal ke depan gitu ya. Karena sekali lagi kita bersyukur karena ada kesadaran bersama bahwa generasi kita inilah yang mentransformasi dari generasi sebelumnya kepada generasi akan datang. Ya, karena dengan kemajuan teknologi, hampir semua sumber-sumber primer yang disita oleh company dan Hindia Belanda itu sudah bisa diakses saat ini. Jadi akan semakin kaya lah kita ke depannya ini ketika kita melakukan rekonstruksi terhadap penulisan sejarah kebesaran Gua Talo ya. Terakhir Andi Chang masih mau bicara, lalu kemudian kita mempersilakan Karen Jengka sebagai yang terakhir sekaligus menutup. Silakan Andi Chang. Saya hanya mau menyahuti saja ini saudara kita dari Pak Mulyadi. Barangkali Pak Mulyadi tolong dititip dititip nomor HP-nya ya ke host. Saya nanti langsung telepon setelah selesai acara ini. Karena ini masalah sudah pernah ada tim ke sana, cuma memang bukan tim saya. Jadi tim saya mengirim surat ke pemerintahnya supaya itu dipertahankan. Karena dari sejarah manapun juga jauh lebih dahulu makam itu ada di sana. Baru ada manusia lain. Nah, termasuk tadi yang Cina itu yang merasa memiliki. Jadi Pak Mulyadi tolong nomor HP-nya dititip kepada Dai Gajang. Sebentar saya telepon Ki, saya ambil itu, saya telepon Ki, karena saya mau perjelas itu. Jadi sebenarnya sudah ada Pak, sudah ada jawaban surat dari pemerintah setempat ke saya, cuma tidak ada waktunya ini malam barangkali untuk bicarakan. Jadi ini sudah ada. Nah, nantilah kalau sebentar ya kita bicara, dititip saja di Dai Gajang nomor HP-nya. Terima kasih Dai Gajang. Assalamualaikum. Pak Abang Mulyadi bisa di chat nomor handphonenya di chat room. Bisa. Silakan di drop ya. Karena saya akan mempersilakan Karen Jengka untuk menyampaikan pernyataan di sesi akhir kita ini. Sambil Abang Mulyadi menulis ya di chat room, saya nanti catat. Lalu kemudian dihubungi oleh Andi Chang pemasangnya. Silakan Karen Jengka menyampaikan pesan-pesan di bagian akhir. Iya. Jadi mungkin juga bukan apa-apa ini ya, sambutan terakhir begitu. Jadi saya cuma apresiasi sekali dengan ini Dai Gajang punya inisiatif untuk mempertemukan kita. Yang memang kita harus ini ada beberapa permasalahan yang kita mungkin harus kita selesaikan nanti. Yang seperti dikemukakan Kencaman tadi dan beberapa teman-teman itu. Masalah tanggal lahir dari Sultan Hasanuddin itu salah satu, kemudian kuburan makam daripada Sultan Abdul Jadil itu barangkali mungkin nanti
Dan kedua, kita segera melakukan barangkali pertemuan darat atau kopi-kopi darat yang saya indikannya tadi. Ya. Itu barangkali, jadi saya mengucapkan semua terima kasih banyak atas partisipasi di Tomadek Kabusu. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan insya Allah kita ketemu di lain waktu. Terima kasih, Dagajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Karajengka. Jadi babakan akhir dari saya sebagai host sekaligus moderator pada silaturahmi kita pada malam hari ini dalam rangka doa bersama 391 tahun Sultan Hasanuddin, sosok yang kita jadikan panutan bersama, bukan hanya sebagai orang Makassar tetapi sebagai orang Indonesia bahkan dunia, karena beliau sudah merupakan milik peradaban dunia, di mana banyak sekali hal-hal baik, contoh-contoh baik yang perlu kita ambil lalu kemudian kita tularkan kepada generasi akan datang. Saya tidak akan menyimpulkan hal-hal penting yang kita bicarakan tadi, tapi paling tidak semua karakter beliau sudah tercermin dari bincang-bincang kita tadi, dan yang paling penting adalah bagaimana tindak lanjutnya ke depan agar kita meninggalkan jejak yang manis kepada generasi akan datang, yang kemudian mereka juga bisa menuliskan sejarahnya dengan tinta emas di dalam membangun peradaban umat manusia dari Makassar, dari Sulawesi Selatan untuk Indonesia Untuk tercinta Indonesia. ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.